Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. 12 pasien ISPA jalani rawat inap di RSU. Diduga korsleting listrik menara BTS terbakar. Sumur mengering, warga antre air bersih. Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan di Jalan Pajajaran, Kecamatan Pamulang, merawat 12 pasien penderita infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Pasien yang dirawat di RSU umumnya anak-anak hingga remaja berumur 18 tahun. Para pasien mengalami gejala ringan hingga sedang. Data di RSU Tangerang Selatan, pasien ISPA pada bulan Agustus mengalami penurunan dari bulan Juli yang tadinya berjumlah 85 pasien, saat ini hanya 54 pasien. Kepala Seksi Pelayanan Medis RSU Tangerang Selatan, para penderita ISPA ini awalnya mengalami gejala batuk. Penyebab warga terkena ISPA akibat beberapa faktor, seperti kualitas udara buruk, asap pembakaran sampah, hingga gaya hidup tidak bersih. Kunjungan rawat jalan di kita itu 54 orang, dan untuk rawat inap itu 12 orang. Jadi ISPA ini kan sebetulnya infeksi saluran pernapasan atas ya, jadi dalam arti dengan kasus itu yang dirawat di RSU itu bukan murni ISPA, jadi dia ada penyakit seperti bronchopneumonia dan pneumonia. Nah, umumnya itu yang dirawat sini umurnya berapa tahun? Untuk yang dirawat di sini karena kategori anak itu usia 1 bulan sampai 18 tahun. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Tangerang Selatan, lebih dari 29.000 warganya terserang penyakit ISPA dari awal Januari hingga Agustus ini. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Belakangan ini kualitas udara di Jabodetabek terus memburuk sehingga berdampak pada masalah pernafasan. Data Dinas Kesehatan Tangerang Raya menunjukkan adanya tren kenaikan kasus ISPA meskipun tidak terlalu signifikan dan belum diketahui pasti penyebabnya. Sementara hingga Juli 2023, jumlah pasien infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang hanya sekitar 20 kasus. Humas RSU Kabupaten Tangerang, Lilik, mengatakan sejauh ini jumlah pasien ISPA masih terbilang aman dan belum menunjukkan tren peningkatan dampak dari buruknya kualitas udara di wilayah Jabodetabek. Sampai dengan bulan Juli kemarin paling sekitaran 20 orang. Artinya belum ada peningkatan yang signifikan dengan kondisi saat ini ya Bu. Tapi untuk persiapan sendiri dari pihak rumah sakit, apakah mungkin ada persiapan khusus melihat kondisi saat ini untuk mengantisipasi adanya lonjakan kasus Bu? Tidak ada sih, belum ada persiapan khusus untuk nanti misalnya ada KLB ISPA itu belum ada. Sebagaimana diketahui, kondisi kualitas udara di Jabodetabek beberapa pekan terakhir ini terus memburuk, yang berdampak pada kesehatan seperti maraknya penyakit ISPA sehingga dianjurkan untuk kembali menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Menara Base Transceiver Station atau BTS di Kampung Kongsen, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak terbakar. Menara BTS yang berada di tengah pemukiman membuat kepanikan. Warga khawatir kebakaran akan merembet ke rumah mereka. Petugas pemadam kebakaran yang tiba langsung melokalisir api. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada bagian bawah BTS. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut.
Kebakaran pertama kali diketahui warga yang melintas. Ia langsung menghubungi petugas damkar karena khawatir api akan semakin membesar. Pas kejadian ada di mana, Kang? Aku lagi kejadian lagi di rumah di depan. Oh gitu. Lagi nyantai terus tiba-tiba ada yang teriak-teriak. Ya udah disamperin ternyata api udah besar, udah nggak ketolong. Disemprot pakai selang pun dia malah ngelawan kan listrik. Makanya ya langsung pada nelpon damkar. Kejadiannya mungkin menurut keterangan warga ya itu dari konsleting listrik di arah bawah daripada tower BTS ini membesar sehingga sampai ke pertengahan daripada tower tersebut. Tadi upaya yang dilakukan apa tuh, Kang? Upaya yang dilakukan tadi setelah kita matikan aliran listriknya, kita langsung semprot dan alhamdulillah tidak perlu waktu lama kita bisa mengamankan kobaran apinya. Usai kejadian, polisi juga sudah melaporkan peristiwa tersebut ke pemilik BTS. Ariel Maranus dan Ramdhani melaporkan dari Kabupaten Lebak. Truk pemadam kebakaran milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemadam Kebakaran atau BPBDPK Kabupaten Pandeglang mengalami kecelakaan di Jalan Raya Labuan Panimbang, tepatnya di Desa Margasana, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang. Truk damkar tersebut rencananya akan memadamkan kebakaran di Kecamatan Saketi. Akibat kecelakaan tersebut, Jalan Raya Labuan Panimbang mengalami kemacetan. Beruntung tidak ada korban jiwa dan luka dalam kecelakaan ini. Sopir dan penumpang lainnya hanya mengalami syok. Penyebabnya saya belum bisa memprediksi apa-apa gitu ya. Karena yang jelas mereka itu ada laporan kejadian kebakaran di Saketi. Oh, ini mau ke Saketi? Mau ke Saketi, depan di samping Polsek Saketi. Mau penanggulangan kebakaran berarti ya? Iya. Terus Pak, kondisinya gimana Pak? Kalau kondisinya yang saya lihat tadi cuma kaca depan aja yang pecah. Kalau misalkan sama samping, yang baliknya kalau yang lainnya saya termasuk PTU juga ada kendalanya. Kalau untuk sopir dan ininya Pak? Untuk sopirnya cuma luka-luka ringan, alhamdulillah. Setelah kejadian, sopir mobil pemadam kebakaran tersebut langsung dibawa ke polsek terdekat. Polisi juga langsung menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.